Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita menghargai kehidupan yang kita jalani. Dan menghargai kehidupan kita dimulai ketika kita mengenal Tuhan. Karena dengan mengenal Tuhan, kita tahu bahwa kehidupan ini pemberian daripadanya yang tidak pernah dapat kita raih dengan kekuatan kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita mulai belajar menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, manakah lebih dahulu di dalam diri seorang manusia? Hidup atau perbuatan? Apakah perbuatan seorang manusia yang menyebabkan seorang manusia itu hidup? Ataukah hidup itulah yang menyebabkan seorang manusia itu dapat berbuat sesuatu? Kenyataan yang tidak dapat disangkal adalah bahwa hidup diterima dulu barulah seseorang dapat berbuat sesuatu. Hidup yang kita bahas itu adalah hidup yang ragawi atau yang fana ini. Tidak seorang pun dapat menjangkau hidup bagi dirinya sendiri dengan perbuatannya sendiri. Hidup yang ragawi itu pemberian Tuhan, bukan? Berapa banyak orang di dunia ini tidak sadar akan kebenaran ragawi itu dan tetap berpikir bahwa untuk hidup yang sorgawi itu, manusia harus menjangkaunya dengan perbuatan-perbuatannya. Misalnya dengan perbuatan baik, atau perbuatan-perbuatan ritual, atau perbuatan-perbuatan sesuai dengan aturan-aturan kepercayaan. Bagaimana mungkin manusia dapat menjangkau hidup sorgawi, sedangkan hidup ragawi saja manusia hanya dapat menerimanya dari Tuhan? Alkitab menyatakan kepada kita bahwa semua manusia itu membutuhkan Kristus, karena hanya Kristus satu-satunya yang dapat memberikan hidup sorgawi itu bagi manusia, dengan menerima Dia dan karya penebusannya di atas kayu salib. Sejak kita percaya Kristus, maka kita menerima hidup sorgawi, yaitu hidup kekal atau hidup yang berkelimpahan itu. Saudara, mari kita membaca Yeremia pasal yang ke-19. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan aku sampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan, dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka, dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan. Dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka.
dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini. Seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, demikian tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini, demikian firman Tuhan, dan kepada penduduknya, aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, ke mana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada umat Tuhan pada bagian ini adalah keruntuhan mereka yang membawa mereka kepada kebinasaan bagi diri mereka sendiri. Memilih bersandar kepada kekuatan diri sendiri dan hikmat sendiri, serta tidak percaya kepada Tuhan, itu bukan saja membawa mereka kepada kebinasaan, namun mereka menjalankan kehidupan yang sifatnya binasa. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, upah dosa ialah maut. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan, dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Ayat 8-9. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan. Dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Saudara, apa yang kita baca dari firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana kehancuran yang akan dialami oleh orang-orang Yehuda. Saudara, kehancuran itu sudah terlihat semenjak mereka mulai mengabdi kepada ilah-ilah lain. Bagaimana mereka mulai membawa korban anak-anak mereka menjadi korban bakaran kepada dewa Baal yang Tuhan katakan yang tidak pernah Tuhan perintahkan itu dan tidak pernah timbul dalam hati Tuhan. Saudara, ketika bangsa Yehuda mengalihkan pengabdian mereka dari Tuhan kepada ilah-ilah lain, maka kita melihat bagaimana mereka menjalankan kehidupan sebagai orang menjalankan kebinasaan mereka. Dan disitulah saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan memberitahukan mereka, jikalau mereka memilih jalan itu, maka pada puncaknya mereka semua akan binasa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa upah dosa ialah maut atau kematian. Saudara, bicara kematian atau maut memang berbicara tentang kematian yang kekal.
Tidak ada orang berdosa yang bisa diselamatkan dengan dirinya sendiri. Semua orang berdosa pada akhirnya harus menerima maut itu, yaitu kebinasaan kekal. Namun saudara, sebelum tiba pada puncaknya itu, maka upah dosa ialah maut itu sudah nyata dalam kehidupan manusia yang tidak pernah mau percaya kepada Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari mereka, dalam tindakan mereka, dalam keputusan mereka, dalam etika mereka, maka saudara-saudara, kita melihat adanya bau kematian di dalamnya. Saudara, sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang telah ditebus dari kehidupan yang dikuasai dosa, dikuasai oleh maut, menjadi kehidupan yang dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan dan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, orang percaya diubahkan oleh Tuhan. Sehingga saudara, kita menyukai kehidupan, bukan menyukai kebinasaan. Kita menolong orang supaya mereka mendapatkan kehidupan, bukan kebinasaan. Bahkan orang-orang yang mungkin yang tidak memperkenankan kita, mungkin yang menyakiti kita. Tetapi apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Saudara, kita tidak berbuat sesuatu yang bersifat berpihak kepada kebinasaan, melainkan kepada kehidupan. Oleh karena itu, saudara, orang percaya diperintahkan Tuhan untuk menjadi berkat selalu kepada siapapun dan tidak pernah membalas kejahatan-kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Di situlah saudara-saudara, terlihat sekali perbedaan kontras antara orang-orang yang telah mengalami kehidupan yang baru itu dengan orang-orang yang belum menerima kehidupan yang baru. Saudara, sebagai orang percaya, Tuhan ingin kita menyatakan itu di tengah dunia ini, sehingga dunia ini boleh sadar bahwa kebinasaan itu bukan hanya puncak, tetapi dari kehidupan yang sedang berjalan, bagaimana dunia ini sedang pro kepada kebinasaan itu. Yang kedua, saudara, kerusakan yang dialami karena dosa tidak pernah dapat diperbaiki oleh manusia. Itu hanya dapat dipulihkan melalui pekerjaan Roh Kudus berdasarkan penebusan Kristus di atas kayu salib. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini seperti orang memecahkan tembikar tukang priok, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Saudara, apa yang dialami oleh bangsa Yehuda itu seperti buli-buli yang dipecahkan. Saudara, buli-buli yang dipecahkan itu tidak lagi dapat diperbaiki. Tidak lagi dapat diperbaiki. Saudara, itu yang terjadi. Saudara, dosa tidak dapat diperbaiki oleh kekuatan manusia. Bangsa Yehuda yang rusak bagaikan buli-buli yang pecah itu, dia tidak sanggup memperbaiki dirinya kembali. Saudara, demikianlah dengan manusia berdosa. Saudara, dosa itu bukan sekedar tindakan luar, tindakan lahiriah. Tapi dosa itu adalah ekspresi dari apa yang terjadi di dalam natur manusia itu. Saudara, manusia dengan natur berdosa, maka perbuatannya perbuatan dosa. Ketika kita memperbaiki perilakunya, kita tidak pernah bisa memperbaiki naturnya. Saudara, siapa yang bisa memperbaiki natur? Manusia tidak dapat memperbaiki natur dirinya sendiri. Saudara,
Manusia berdosa yang rusak itu bagaikan buli-buli yang dipecahkan itu. Sehingga buli-buli itu tidak dapat memperbaiki dirinya karena naturnya sudah rusak. Saudara, hari ini kabar baik bagi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Saudara, hanya Dia yang menciptakan kita, yang memberikan kita hidup. Dialah yang sanggup mengubah natur kita. Dari natur yang dikuasai oleh dosa dan kuasa maut, menjadi natur yang dimiliki oleh kehidupan itu. Natur yang dikuasai oleh kuasa Roh Kudus karena penebusan Kristus. Saudara, perubahan yang radikal dalam hidup manusia hanya terjadi ketika Tuhan mengubahkan natur dari seseorang. Dari natur orang berdosa menjadi natur orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang diubah menjadi anak-anak Allah, yang menerima Roh Kudus di dalam hatinya. Sehingga dengan demikian, dia dimampukan untuk hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Bukan hidup yang menyatakan kebinasan, tapi hidup yang menyatakan keindahan hidup yang kekal itu. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada jalan lain jikalau kita ingin menjalankan kehidupan ini, bukan kehidupan yang menuju kebinasaan atau kehidupan yang menyatakan kebinasaan, tetapi kehidupan yang menyatakan kehidupan itu. Saudara, kecuali kita menerima hidup yang kekal itu daripada Tuhan. Hidup yang berkelimpahan itu daripada Tuhan. Dan Yesus berkata begini di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Saudara, siapakah yang sanggup memberikan hal ini kepada manusia? Saudara, hanya Yesus. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah. Di tengah-tengah keputusasaan kami dengan diri kami sendiri, Tuhanlah pengharapan kami. Tuhan memberikan jalan kepada kami. Ketika Tuhan memberikan Kristus bagi kami, Kristus yang adalah jalan dan kebenaran hidup, sehingga kami boleh sampai kepada Bapa melalui Yesus Kristus, dan hidup kami diubah secara radikal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.